Anda, begitu banyak zat yang ada di sekitar kita yang mengandung senyawa asam atau basa. Nah, bagaimana cara mengidentifikasi senyawa tersebut? Untuk mengetahuinya, mari ikut belajar bersama Ibu Reskianti dengan mengamati video yang telah disajikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kembali lagi bersama Ibu Reskianti pada mata pelajaran kimia. Nah, hari ini kita akan belajar tentang indikator asam basa. Dalam kehidupan sehari-hari ada banyak zat yang kita jumpai dan zat ini kebanyakan mengandung asam dan basa. Contohnya ada jeruk dan daun sirih. Nah, bagaimana cara mengidentifikasi asam dan basa pada zat tersebut? Pada senyawa asam dapat diidentifikasi dengan cara dicicipi. Jika rasanya masam, maka zat tersebut merupakan asam. Dan jika terasa keset di tangan, berarti ini senyawa asam. Kemudian, pada daun sirih, basa dapat diidentifikasi dengan cara dicicipi. Jika rasanya pahit, berarti mengandung basa. Dan jika terasa licin di tangan, maka zat tersebut juga mengandung basa. Jadi, bagaimana cara kita untuk mengenali senyawa asam atau basa? Apakah dengan cara dicicipi atau dipegang? Oh, tentu tidak. Nah, untuk mengenali senyawa asam atau basa, kita tidak boleh sembarangan untuk mencicipi atau menyentuhnya, karena ini akan sangat berbahaya. Misalnya ada senyawa H2SO4 atau asam sulfat. Senyawa ini biasa ditemukan dalam kehidupan sehari-hari dalam air aki. Senyawa ini ketika dipegang atau menyentuhnya akan membuat tangan terasa melepuh atau mengalami luka bakar. Dan jika terkena mata akan membuat kebutaan. Contoh lain misalnya natrium hidroksida atau NaOH. Senyawa ini biasa ditemukan sebagai bahan dasar dalam pembuatan sabun. Nah, senyawa ini jika mengenai tangan akan membuat tangan terasa gatal dan mudah terluka atau iritasi. Jadi, bagaimana kira-kira cara mengidentifikasi suatu zat yang mengandung asam atau basa dengan cara yang tepat? Nah, cara yang tepat untuk mengidentifikasi asam dan basa adalah dengan menggunakan petunjuk yang disebut sebagai indikator asam basa dan bisa juga menggunakan alat pH meter. Pertama kita bahas indikator asam basa. Nah, indikator asam basa ini merupakan zat yang dapat memberikan perubahan warna dalam lingkungan asam atau basa. Ada beberapa indikator yang baik untuk kita gunakan dalam mengidentifikasi asam dan basa. Pertama ada kertas lakmus, kemudian indikator universal, dan indikator alami. Untuk kertas lakmus ini merupakan indikator yang berupa kertas yang mengandung senyawa organik yang dapat berubah warna dalam kondisi asam atau basa. Kertas lakmus ini tersedia dalam dua warna, ada warna merah dan ada warna biru. Cara penggunaannya dengan cara mencelupkan kertas lakmus ke dalam larutan yang akan diuji. Jika larutan yang diuji ini asam, akan memerahkan kertas lakmus, dan jika larutan yang diuji ini basa, akan membirukan kertas lakmus. Namun, pada indikator ini terdapat kekurangan, di mana tidak dapat menentukan pH secara pasti. Kemudian, indikator yang kedua, ada indikator universal. Indikator universal tersendiri ini dibagi menjadi dua jenis. Ada kertas strip dan ada indikator larutan. Pada kertas strip ini berupa kertas strip dengan deretan warna seperti pada gambar, di mana apabila dicelupkan ke dalam larutan akan mengalami perubahan warna yang sesuai dengan pH-nya. Nah, ini dapat dicocokkan dengan warna yang tersedia pada bagian depan box ketika kita membeli kertas strip ini. Kemudian yang kedua, larutan indikator. Larutan indikator ini adalah indikator yang dapat digunakan untuk mengetahui harga suatu larutan. Misalnya menggunakan bromtimol biru, metil merah, metil jingga, dan fenolftalein. Setiap larutan ini memiliki trayek perubahan warna yang berbeda-beda.
seperti pada gambar. Selanjutnya, indikator yang ketiga, yaitu indikator alami. Indikator alami ini diperoleh dari bahan-bahan yang ada di sekitar kita, seperti bunga, sayur-sayuran, dan buah-buahan. Misalnya yang sering kita jumpai seperti kol ungu, bunga kembang sepatu, kunyit, kulit manggis, dan wortel. Namun, terdapat kekurangan pada penggunaan indikator alami ini, di mana kekurangannya terletak pada perubahan warna yang tidak stabil. Nah, selain menggunakan indikator asam basa, untuk mengidentifikasi asam atau basa kita juga bisa menggunakan pH meter. pH meter ini merupakan rangkaian elektronik yang dilengkapi dengan elektroda dan dirangkai khusus untuk mengukur pH larutan. Bila elektroda dimasukkan ke dalam larutan, maka akan timbul beda potensial yang akan menunjukkan pH angka larutan tersebut. Jadi, itulah tadi pemaparan materi terkait indikator asam basa. Selanjutnya, mari kita mengerjakan beberapa latihan.